kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Nah, pada kesempatan kali ini aku punya satu kesempatan buat bikin satu video yang insya Allah bisa berbagi ilmu yang udah aku dapat seminggu kemarin nih. Iya, jadi seminggu kemarin itu aku ikut semacam seminar online gitu teman-teman. Temanya adalah Mobility Virtual Penorakan Budaya Nusantara Bumi Garuda. Seminar itu dilaksanakan atas kolaborasi dari dua universitas, yaitu Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Universitas Sultan Zainal Abidin di Malaysia. Oke, langsung aja ke videonya. Enjoy! Nah, teman-teman, slot pertama yang aku ambil ini mengusung tema perbincangan budaya, keunikan budaya Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan budaya. Seperti yang kita tahu, bangsa Indonesia berpegang pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, mengenai bahasa, kalian tahu nggak kalau kosakata dalam bahasa Indonesia itu diperoleh dengan cara adopsi, adaptasi, dan juga penerjemahan. Adopsi yang artinya itu secara utuh, seperti contoh kata tsunami. Kata tsunami itu diambil dari bahasa Jepang. Nah, di Indonesia kata tsunami itu langsung diadopsi menjadi kosakata bahasa Indonesia. Selanjutnya, adaptasi, yaitu penyesuaian lafal. Sebagai contoh, kata komputer menggunakan huruf C dari bahasa Inggris diadaptasi menjadi kata komputer menggunakan huruf K di depan. Selanjutnya yaitu penerjemahan, hasil terjemahan. Aku di sini ngambil contoh kata download yang berarti unduh. Kemudian persamaan budaya Indonesia dan Malaysia. Agama Islam sama-sama menjadi agama mayoritas di dua negara tersebut. Kemudian bahasanya sama-sama bahasa Melayu. Nah, kalau di Indonesia itu bahasa Melayunya itu adalah bahasa Melayu turunan dari Riau. Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang kaya kebudayaan dan bahasa. Bahkan Pusat Pembinaan Bahasa mengatakan bahwa ada hampir 716 bahasa tersebar di wilayah Indonesia. Luar biasa ya, banyak banget. Kemudian membahas kebudayaan-kebudayaan Indonesia nih, wayang kulit dan wayang golek. Pasti udah gak asing dong ya buat kita. Selanjutnya, alat musik angklung. Angklung ini alat musik tradisional yang berkembang dalam masyarakat Sunda di suku Sunda. Alat musik ini dibuat dari bambu, dibunyikan dengan cara digoyangkan sehingga menghasilkan bunyi yang bergetar dan susunan nada 2, 3, sampai 4 nada dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Selanjutnya yaitu batik. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya unik banget. Terus selanjutnya nih ada tari kecak yang berasal dari Bali. Pada saat tarian ini berlangsung, penari meneriakkan cak 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 kayak gitu. Jadi makanya tarian ini dikatakan tari kecak. Selanjutnya tari reok Ponorogo, tarian khas dari daerah Ponorogo. Topeng tarian ini memiliki berat 50-60 kg loh teman-teman. Berat banget ya. Kemudian Ratoh Jaro, yang berarti semangat wanita Aceh. Nah, tarian Ratoh Jaro nih sama tari saman ternyata berbeda loh teman-teman. Tari saman itu dimainkan oleh laki-laki berjumlah ganjil, sedangkan Ratoh Jaro dimainkan oleh perempuan. Lalu selanjutnya tari lenggang nyai. Tari lenggang nyai ini menggambarkan kebebasan seorang wanita. Kemudian ada tari jaipong. Tari jaipong ini sering ditampilkan pada acara hiburan, penyambutan tamu besar, dan festival budaya. Selanjutnya mengenai baju adat. Nah, di Jawa dinamakan kebaya. Dalam filosofi Jawa, pakaian adat kebaya memiliki makna kesabaran. Selanjutnya baju Bangka Belitung. Pakaian ini merupakan wujud beberapa akulturasi dari kebudayaan Arab, Tionghoa, dan Melayu. Bisa dilihat dari bagaimana bentuk dan warnanya yang beragam. Selanjutnya ada baju bodo nih. Nah, baju bodo ini sesuai dengan namanya, bodo, yang berarti pendek.
Baju ini memang berlengan pendek dan punya warna cerah yang berbeda-beda. Dan ternyata tahu nggak sih kalian kalau ada aturan berdasarkan warna yang menunjukkan usia dan kasta wanita Bugis. Jadi nggak bisa sembarangan tuh kita pakai baju-baju bodoh ini. Selanjutnya itu halal bihalal, tradisi saat lebaran nih, pasti udah nggak asing lagi kan buat kita. Biasanya kita akan saling berkunjung ke rumah saudara dan teman untuk bermaaf-maafan. Budaya selanjutnya yaitu debus Banten. Permainan debus merupakan bentuk kesenian yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Selanjutnya yaitu karapan sapi. Karapan sapi ini berarti perlombaan pacuan sapi yang berasal dari Pulau Madura di Jawa Timur. Nah, jadi di pembahasan itu juga membahas beberapa makanan yang aku masukin di sini tuh salah satunya adalah rendang. Makanan khas Padang ini memiliki cita rasa luar biasa enak. Harusnya kita sih yang nonton ini udah pernah makan rendang ya. Kalau belum pernah, habis ini harus coba. Selanjutnya yaitu kerak telur. Makanan khas Betawi nih guys, bisa menggunakan telur ayam ataupun bebek. Kalau belum pernah coba, kalian wajib coba di sini. Oke. Selanjutnya yaitu rawon. Makanan ini merupakan masakan Indonesia berupa sup daging berkuah hitam dengan campuran bumbu khas yang menggunakan telur. Nah, selanjutnya pada slot kedua mengusung tema bahasa Indonesia sebagai produk budaya Indonesia. Pembahasannya itu dimulai dari Minangkabau, Jawa, Palembang, dan juga Betawi. Keragaman budaya yang pertama kali dipaparkan oleh pemateri adalah budaya Minangkabau. Sebelumnya kalian tahu nggak sih banyak banget ragam budaya yang berbeda-beda, mulai dari sapaan kekerabatan, lagu daerah, tempat wisata, juga berbagai makanan yang sudah menjadi ciri khas di Minangkabau. Sebagai contoh nih ya, sapaan ibu kandung dalam bahasa Minang itu dikenal iye, ai, uwai, amak, ibu ataupun bundung. Kemudian disebutkan pula beberapa lagu daerah yang berasal dari Minangkabau. Yang pertama berjudul Kampuang nan Jauh Limanto. Nah, beberapa dari kalian mungkin sudah pernah dengar lagu ini ya. Tapi tahu nggak sih kalau lagu ini itu berkisah tentang apa? Jadi dari yang dijelaskan oleh pemateri, lagu ini berkisah tentang seseorang yang teringat pada kampung halamannya. Orang yang sedang merantau ini teringat akan teman lamanya, orang tua, juga saudara-saudaranya yang berada di kampung. Kemudian ada lagu yang berjudul Pulanglah Uda, Bapisah Bukan Nyoba Carai, lagu Ampun Mandeh, terus Kasiah Tak Sampai, dan terus yang terakhir ada Bareh Solok. Selanjutnya mengenai nama daerah dan tempat wisata di Minangkabau. Ada Sigiran, Jembatan Siti Nurbaya, Taman Siti Nurbaya, Ayah Angge, itu Kampung Sastrawan Taufik Ismail teman-teman. Terus ada Museum SMB 2 dan juga ada Benteng Kuto Besak. Kemudian membahas makanan di Minangkabau nih, seperti gulai itiak lado ijo, terus keripik sanjay balado. Nah, biasanya keripik sanjay ini menjadi oleh-oleh yang dibawa wisatawan setelah berkunjung ke Minangkabau. Lalu ada lamang tapai, ayam singgang, dan juga palai rinwa. Kita beralih ke ragam budaya Jawa nih teman-teman. Mulai dari sapaan dalam bahasa Jawa, nama daerah di Jawa, makanan-makanan khas Jawa, juga lagu daerah di Jawa. Sebagai contoh, sapaan ayah dan ibu dikenal dengan sebutan bapake atau simbo. Lalu kakak bapak atau ibu dikenal dengan Pak D atau Bude. Pasti udah tahu nih, pasti udah sering banget denger ya kan. Kemudian sapaan untuk istri dan suami, yaitu bojo dan garwo. Di Jawa juga penamaan daerah itu menggunakan bahasa Jawa loh. Contohnya daerah Banyuwangi. Banyu itu air, terus wangi itu berarti air yang wangi. Selanjutnya Bojonegoro, daerah Bojonegoro itu artinya adalah istri negara.
Sejarahnya mungkin bisa dilihat di Google ya. Selanjutnya mengenai lagu daerah. Pada kesempatan itu disebutkan beberapa lagu daerah seperti Rek Ayo Rek, Dondong Opo Salak, Cublak Cublak Suweng, Suwe Ora Jamu, dan Gundul Gundul Pacul. Nah, setelah bahasan lagu, sekarang waktunya kita bahas makanan khas Jawa nih. Contohnya itu ada gado-gado khas Jawa Timur, terus ada nasi pecel, ada nasi kerawu, rujak cingur, dan garang asam. Oke, selanjutnya daerah Palembang guys. Mengenai nama daerah dan tempat wisata di Palembang, pemateri menyebutkan beberapa nama, yaitu diantaranya ada Bentang Kuto Besak, Sungai Musi, terus ada Museum Sultan Mahmud Badarudin II, ada Pulau Kemaro, dan juga ada wisata religi Al-Quran Raksasa yang berada di perbatasan Palembang dengan Lampung. Kemudian disebutkan pula ada beberapa lagu daerah Palembang seperti lagu yang berjudul Sayang Selayak, Pempek Lenjer, terus Dek Sangke, Melati Karangan, dan Ya Sama. Kemudian ini udah gak asing, pasti kalian semua tahu. Pempek merupakan salah satu makanan yang mudah banget ditemukan di banyak wilayah di Indonesia. Nah, menurut paparan pemateri, salah satu makanan pendamping pempek ini adalah kerupuk kemplang bakar, yang dalam proses pembuatannya itu kerupuk ini disangrai dengan pasir panas hingga mengembang. Kemudian ada tekwan, makanan sejenis pempek, ada mie celor, dan yang terakhir itu kue 8 jam. Kue ini biasa disajikan pada saat pernikahan. Dikatakan kue 8 jam karena proses pembuatannya menghabiskan waktu selama 8 jam. Budaya terakhir yang dibahas adalah budaya Betawi. Seperti halnya daerah-daerah sebelumnya, sapaan dalam bahasa Betawi untuk orang tua itu ada juga guys. Jadi sapaan untuk orang tua di daerah Betawi itu babe dan nya. Terus untuk kakek atau nenek itu biasa disebut dengan engkong dan nyai. Terus ayah dan ibu dalam bahasa Betawi itu dikenal dengan abah dan nya. Kakak dari bapak atau ibu dikenal dengan sapaan mamang atau encing. Sedangkan untuk kakak laki maupun perempuan dikenal dengan sebutan abang dan empok. Pasti untuk yang satu ini udah gak asing lagi kan? Selanjutnya beberapa lagu daerah Betawi yang disebutkan pada saat seminar online itu adalah lagu yang berjudul Ondel-Ondel, Kicir-Kicir, Jali-Jali, Sang Bango, dan Keroncong Kemayoran. Just for your information, aku tuh suka banget sama lagu Ondel-Ondel guys. Sedangkan untuk makanan khas Betawi nih, pemateri menyebutkan beberapa makanan, diantaranya kerak telur yang tadi kita udah bahas tadi sebelumnya. Terus ada semur jengkol, nasi uduk. Nah, nasi uduk nih nasi yang biasa disajikan di pagi hari sebagai menu sarapan. Pasti udah gak asing lagi kan dengan nasi uduk. Ada roti buaya yang merupakan roti atau makanan yang menjadi hantaran pernikahan dengan maksud atau simbol kesetiaan dari laki-laki kepada perempuan. Lalu yang terakhir adalah kue cucur. Kue ini cara dan bentuknya ini unik banget. Adonannya ini hanya dicucurkan ke dalam minyak panas tanpa cetakan. Tapi bentuknya bisa berbentuk seperti dicetak. Nah, gimana teman-teman? Seminar yang dilaksanakan siang hari itu sangat informatif ya. Banyak sekali pengetahuan baru yang saya dapat, mulai dari makanan, lagu-lagu daerah, tempat wisata, sapaan dalam bahasa daerah, dan banyak lagi. Saya sangat mengapresiasi pelaksanaan mobility virtual kali ini karena selain menambah informasi, saya juga dapat teman baru dari Universitas Sultan Zainal Abidin di Malaysia. Seronok. Oke, aku kira cukup untuk video kali ini.
karena masih dalam situasi pandemi, jangan lupa pesan ibu ya teman-teman, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, kalau bisa sih hindari kerumunan. Dan oke, terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe, komen, dan like. Sampai ketemu di video berikutnya, bye bye.